Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini kita masuk ke mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi objek. Tapi sebelum kita masuk ke pokok materinya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengantarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai metodologi. Jadi, metodologi itu adalah cara secara sistematis bagaimana sih kita mengerjakan analisis dan desain. Nah, metodologi ini akan memudahkan tim pengembang software untuk merencanakan dan mengembangkan suatu sistem. Jadi, dia akan sangat membantu menghilangkan perbedaan notasi untuk hal yang sama. Nah, di sini ada contohnya seperti Couture dan ada objek modeling teknik, ada objek oriented software engineering. Nah, dalam pendekatan berorientasi objek itu merupakan suatu teknik dalam melihat permasalahan dan sistem. Nah, di sini akan memandang suatu sistem itu sebagai suatu cara dalam pengembangan sebagai kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek nyata. Jadi, metodologi berorientasi objek itu adalah strategi pembangunan software sebagai kumpulan objek berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Nah, terus kapan sih kita menggunakan objek oriented? Yang pertama itu tentu aja pada saat kita membuat software yang dibangun ini cukup kompleks, atau kita ingin membangun sebuah software yang diperkirakan ke depannya akan tumbuh makin kompleks, atau saat kita ingin membangun software yang bisa dipergunakan kembali ke depannya. Nah, di sini ada perbedaan tentang pendekatan terstruktur dan pendekatan objek. Nah, dalam pendekatan terstruktur atau dikenal dengan Structured System Analysis and Design, ini merupakan dekomposisi permasalahan yang dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki. Nah, ini bisa dimulai dari konteks sampai proses-proses yang paling kecil. Nah, SSID ini lebih sulit digunakan dalam pembangunan sistem karena tidak berfokus pada coding, tetapi dia lebih menekankan pada kinerja tim. SSID ini disebut juga dengan pendekatan fungsional. Sedangkan pendekatan objek atau Object Oriented Analysis and Design ini dekomposisi permasalahannya dilakukan berdasarkan objek yang ada dalam sistem. Nah, OOAD ini lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem karena lebih berfokus pada codingnya dibandingkan dengan kinerja tim. Jadi, analisis dan desain berorientasi objek ini merupakan cara pemikiran suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat sesuai konsep nyata. Nah, di sini terdapat komponen penyusun analisis dan desain berorientasi objek. Di sini ada 3, yaitu objek, ada kelas objek, dan ada istilah-istilah objek. Yang pertama kita akan membahas tentang objek. Nah, objek itu adalah komponen utama dalam analisa pemrograman. Kita dapat menentukan metode dan analisa yang akan digunakan itu dengan menggunakan objek. Jadi ada beberapa hal penting dari objek. Yang pertama, dia harus punya identitas. Yang kedua, dia harus konkret dan jelas. Yang ketiga, harus punya sifat yang melekat pada identitasnya. Nah, kelas objek itu adalah sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Kelas objek ini berfungsi sebagai wadah objek dan dapat digunakan untuk menciptakan objek. Nah, di sini ada beberapa istilah objek. Yang pertama ada atribut, yang kedua ada operasi, yang ketiga ada metode. Atribut itu adalah data item yang menegaskan objek, sedangkan operasi itu adalah fungsi,
dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas. Sedangkan metode ini disebut juga sebagai prosedur. Nah, di sini ada 3 karakteristik metodologi berorientasi objek. Yang pertama ada encapsulation atau pengkapsulan, yang kedua ada inheritance atau pewarisan, dan yang ketiga ada polymorphism. Nah, tugas adik-adik di sini, silakan mencari tahu apakah itu enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism, lalu berikan contohnya. Nah, untuk tugas ini, lakukan pengumpulan jawaban dalam bentuk PDF di LMS kelas ya. Oke, di sini ada daftar referensinya. Di sini ada 3 referensi. Mungkin ada di sini ada sumber lain, silakan dicantumkan di tugasnya nanti. Oke, untuk mata kuliah ini itu saja. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan membahas tentang tugas kemarin, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Jadi sampai ketemu minggu depan, silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih.